yang karena oleh kasihnya kita lagi boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saya bersyukur ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oke. Seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa ini merupakan ibadah kita yang terakhir di tahun 2020 ini, dan saya percaya ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Dan saya percaya hari ke depan, tahun yang akan datang yang akan kita jalani ini, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Sebagai orang percaya kita harus punya iman. Sebagai orang percaya kita harus tetap percaya kepada Dia. Sebab sebagaimana Tuhan yang sudah melindungi kita, memelihara kita di 2020 ini, saya percaya juga Tuhan yang sama yang akan memelihara saudara dan saya di tahun 2021 nanti ke depan. Amin saudara. Mari segera saja saya akan mengajak saudara untuk melihat dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ayub. Saudara buka dalam kitab Ayub. Di dalam Ayub 23, Di dalam kitab Ayub 23 ayatnya yang ke-13. Kita baca saudara, kita lihat firman Tuhan berkata demikian. Sudah dapat saudara? Ayub 23 ayatnya yang ke-13. Misalnya dikatakan begini. Tetapi Ia, Tuhan, tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Puji Tuhan. Kita melihat saudara firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Ayub. Dan ini merupakan ungkapan dari seorang Nabi Ayub yang merupakan dia pengalaman bersama dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia berkata, tetapi Ia, Tuhan, tidak pernah, apa katanya, berubah. Saya percaya Tuhan yang sama yang mengasihimu, Tuhan yang sama yang sudah memberkatimu, Tuhan yang sama juga di tahun 2021 itu. Dia yang akan memberkatimu, Dia yang akan memeliharamu. Sebab firman Allah berkata, Dia tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, dunia ini bisa berubah, tapi Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang disembah oleh Ayub, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang malam hari ini kita sembah. Dia tidak pernah berubah. Situasi boleh berubah, ya. Di tahun 2020 ini, 2020 ini kita ada di, orang bilang, new normal, saudara. Perubahan-perubahan yang banyak terjadi. Tetapi bagi kita orang percaya, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dalam hal apa Dia tidak pernah berubah, saudara? Banyak hal, saudara, ya. Nah, terus kita melihat, sebelum kita maju lagi, kita melihat dalam kitab Ayub 42, Dia, Tuhan, tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Dan ayat 13 tadi, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi Dia, katanya. Nah, saudara, kita lihat 42 ayat yang kedua, apa yang kitab Ayub katakan? Aku tahu bahwa Engkau Tuhan itu sanggup melakukan, apa katanya, segala sesuatu, dan tidak ada
rencanamu yang gagal. Amin, saudara. Kita harus yakini sebagai orang percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidupmu, bagaimana Dia akan memberkati, Dia mengasihi, ya, itu Dia akan nyatakan juga kepada engkau di hari-hari akan datang. Karena rencana Tuhan bagi saudara itu tidak pernah gagal, tidak pernah berubah, saudara. Waktu Dia katakan engkau akan diberkati, kita akan diberkati. Cuman prosesnya ini yang harus kita lalui. Amin, saudara. Proses demi proses yang harus kita jalani. Ketika Tuhan arahkan kita kemana, Tuhan tunjukkan kita kemana, harus kita jalani. Itu prosesnya Tuhan. Dan selama kita mengikuti prosesnya Tuhan, saudara, maka kita akan melihat dan kita akan merasakan sendiri Tuhan kita tidak pernah berubah. Sama seperti Ayub katakan, dahulu dia mendengar dari kata orang tentang Tuhan itu, tetapi ketika dia mengalami, ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia berkata, sekarang aku melihat sendiri tangan Tuhan bekerja untuknya. Biarlah hal yang sama terjadi dalam hidup saudara dan saya, bahwa tangan Tuhan akan tetap menyertai saudara dan saya. Bukan dari kata orang, tapi kita rasa sendiri. Kita merasakan bagaimana perbuatan Tuhan itu terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, kita melihat, saudara, kalau kita kembali ke ayat pasal yang ke-23 tadi, kita melihat bahwa dalam hal apa Allah itu tidak berubah. Pertama, Dia tidak berubah terhadap kasih-Nya bagi saudara dan saya. Allah begitu mengasihi saudara. Bulan ini kan bulan Natal, bulan kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, saudara buka saudara dalam kitab Alkitab, atau saudara cari di Alkitab elektronik saudara. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan. Dia mengasihi dunia ini, tapi Dia juga mengasihi, lebih mengasihi lagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, setiap kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah Tuhan akan tetap mengasihimu. Sampai kapan? Sampai engkau Tuhan panggil, saudara. Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi tahun 2020 Tuhan mengasihi kita, tahun 2021 juga Tuhan akan mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah berubah, saudara. Yang jadi pertanyaan, kita yang suka berubah mengasihi Tuhan, iya kan? Tapi saya berharap kita tidak pernah berubah mengasihi Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihimu, saudara. Karena Tuhan begitu mencintaimu. Tuhan begitu menyayangi umat-umatnya. Dalam kitab Mazmur kan ditulis, seperti bapa sayang kepada anaknya, demikianlah juga Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Anak, saudara, kadang-kadang dia tanpa perlu meminta apa yang dia butuhkan. Orang tua tahu, oh ini anak saya butuh ini, anak saya butuh ini. Demikian juga dengan Bapa yang ada di surga. Selama dia tahu, oh ini anak saya, apa yang saya punya, saya akan kasih ke anak saya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Apa yang Bapak punya, dia miliki seluruh isi dunia. Dia juga akan memberikan kepada saudara. Amin, saudara. Dalam hal apa dia tidak pernah? Dalam hal kuasanya. Mujizatnya tidak pernah berubah, saudara. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya
kuasanya tetap nyata atas saudara dan saya. Bahkan kuasanya itu tidak pernah terbatas. Efesus pasal yang pertama. Di ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19. Sesuai dengan kekuatannya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga dan seterusnya. Nah, kita melihat ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau saudara nggak percaya kuasa Tuhan, ya nggak hebat itu, nggak hebat. Tapi kalau kita percaya ini kuasa Tuhan, maka saudara akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Tahun 2021 itu tantangan kita makin besar. Ya, kalau saudara buka baca-baca di media-media yang akan terlebih sulit. Bahkan Alkitab sudah kasih tahu menjelang Tuhan mau datang, akhir zaman ini akan makin sulit. Tetapi bagi orang percaya, kuasa yang hebat itu akan tetap menyertai saudara dan saya. Kuasa yang hebat itu akan bersama-sama dengan kita menghadapi tahun 2021 yang penuh tantangan, saudara. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, saudara. Mari kita melangkah terus, melangkah maju. 2021 makin dekat, tapi kita percaya 2021 adalah tahun kemenangan bagi saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kita, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita, sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan yang sama juga yang akan memelihara kita di hari-hari yang akan datang. Dan yang terakhir, apanya yang tidak berubah, saudara, dari Tuhan kita? Firman-Nya itu tidak pernah berubah. Firman-Nya itu ya dan amin. Kalau saudara buka, saudara, saya catat dalam kitab Yakobus, atau sebelum kitab Yakobus, kitab Matius bilang begini, saudara. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Ini firman Allah, saudara. Firman Allah, dia tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah dari tahun ke tahun, saudara, tapi firman Allah berkata, dia tidak pernah berubah. Jadi bagi orang percaya, firman Tuhan ini menjadi apa? Pegangan kita, kekuatan kita. Ya. Firman Allah pernah berkata, Injil ini adalah apa? Kekuatan Allah bagi mereka yang percaya. Engkau lemah, datanglah kepada firman Tuhan. Engkau tidak berdaya, datanglah kepada firman Tuhan. Terus kita lihat juga dalam Yakobus 1. Ayat yang ke-25, saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh apa? Melakukannya. Maka apa kata firman Allah? Ia, saudara dan saya akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, saudara. Ini firman Allah, dia tidak pernah berubah. Yang dia mau saudara dan saya apa? Dengar,
lakukan, tekuni, lakukan, dan kita akan melihat efek dampak dari kita melakukan firman Allah. Kata Alkitab berkata, engkau akan berbahagia. Amin, saudara. Masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, tekanan hidup boleh datang, tetapi selama engkau melakukan ini firman Allah, saudara, hidupmu akan selalu berbahagia. Ada sukacita. Berat, betul, menjalani hidup ini kadang-kadang berat, saudara. Engkau dihina, engkau dikata-katain orang, engkau dijelek-jelekin, saudara. Tapi kenapa kita bisa senyum? Kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa memuji nama Tuhan? Karena firman Allah. Karena waktu engkau membaca dan merenungkan dan menekuni dan melakukan, jelas-jelas kita melihat, wah, ternyata di situ ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan engkau sendiri. Amin, saudara. Jadi mari, yang tidak pernah berubah dari Tuhan itu yang firman-Nya, perkataannya, saudara. Saudara melihat di zaman Abraham, apa yang dia janjikan berubah nggak? Berubah, saudara. Betul, lama waktu kadang-kala membuat kita tidak apa? Tapi percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Firman itu tidak pernah berubah. Kita mundur di ayat yang sebelumnya, dia berkata begini, saudara. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, bahkan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, saudara. Coba Tuhan, firman-Nya, saudara, tidak ada perubahan, saudara. Manusia yang berubah. Dan kalau kita berubah dari kecil, remaja, sampai sekarang udah tua, saudara. Yang tadinya baperan, sekarang gak baperan. Itu kan berubah kan. Yang tadinya dengar-dengaran, kadang-kala berubah, tidak dengar-dengar. Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan terhadap janjinya tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah bagi saudara dan saya. Waktu saudara melakukan firman ini, percayalah, saudara, hidupmu akan berbahagia. Jadi saya mengajak firman, saya mendorong kita tahun 2021, semakin kita menekuni ini firman Allah, semakin kita mau melakukan firman Allah, supaya hidupmu berbahagia. Masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, apalagi tekanan hidup boleh datang, tapi engkau akan selalu berbahagia bersama dengan Tuhan. Yang terakhir kita kembali ke Ayub tadi, saudara. Ayub 23, dia bilang begini, saudara. Apa yang Tuhan mau dari kita sebagai orang-orang yang akan menerima berkat-berkat-Nya. Di ayat yang sebelumnya, saudara, di ayat yang ke-11 dia berkata begini, atau mulai ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11, kakiku tetap, apa katanya, mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Firman Tuhan menghendaki supaya apa? Lakukan firman Allah, ikuti kemauan Tuhan, ikuti jalannya Tuhan. Jangan engkau menyimpang, tapi firman Allah itu selalu engkau simpan di dalam hati, saudara. Maka hidupmu akan berbahagia. Alkitab berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya 2021 kita masuk dalam musim pengujian, percayalah, hidupmu akan makin hari makin naik. Amin. Kita akan naik ke level yang lebih tinggi, yang lebih baik lagi. Dan biasanya orang yang naik lebih tinggi
berkatnya juga akan mengikuti kita. Amin saudara. Percayalah, lakukan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. 2021 ada di depan kita. 2020 semua mulai kita tinggalkan saudara. Tapi kita optimis. Jemaat Tuhan, Persekutuan Doa Sosial Duta Kranji optimis karena kita mau mengikuti firman Allah. Kita optimis karena perintah dari Tuhan itu, perintah dari bibirnya apa? Tidak kulanggar, tapi aku simpan dalam sanubariku, simpan di dalam hati. Waktu engkau menyimpan firman, engkau melakukan firman, hidupmu akan berbahagia, kata firman Allah. Amin saudara.